Nah, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ada, kemudian Anda dibawa ke Polresta Kota dan kemudian disatukan dengan mereka ini? Jadi ceritanya saya sudah 3 hari dalam polsek, tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya di unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini kejadian apa Pak? Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung sudah pikir lagi. Sudah pikir lagi di situ saya masih berontak kali itu Pak, ini apa-apaan Pak? Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku. Teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan saya itu. Dibawa masuk. Saya lihat tuh Sudirman. Saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Akhirnya Sudirman, yang mana orangnya? Itu Pak yang ada tatonya. Yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Saya gituin kan. Nah Sudirman itu nama saya Andika. Dan kan saya bukan Andika, saya teriak-teriak, saya bukan Andika, saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya masih dilempar dari mobil siang-siang itu. Dilempar, saya diseret bawa ke ruangan narkoba. Saya dipukul di situ, saya masih ngelawan di situ. Akhirnya mereka bilang udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah bisa dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 saya juga masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko. Dan ternyata mereka juga bawa peluru juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi banget. Mana teman-temannya yang lain dari saya tuh? Nah, saya tanya itu si Hadi sama si Eko. Gimana sih kamu? Bukan saya, bukan ini, bawa-bawa kan gitu. Kalau ditanya sama tahanan yang lain juga. Nah udah itu, ya akhirnya mereka cerita. Sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangani itu BAP. Itu kertas kecil. Ayo sama-sama, sebelum dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota atau tugas tuh. Saya sebut tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin itu di situ habis. Sama penjagaan sama polisi dia itu. Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah tanda tangan sampai saya buktikan di depan hakimnya. Kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu? Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan sebagainya ada di sini. Iya. Nah, ini bukan kamu. Saya tidak tahu namun sama BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukul itu udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang berkuasa itu loh. Sampai dipukulin sampai diikat-ikat. Jadi mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatangani ini. Sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah Coba tanda tangan kamu.
Ada satu lagi sedikit. Ada satu lagi. Enggak, mama. Jadi kamu merasa tidak pernah tentang ini. Nah, waktu ditangkap di polsek ini betul tanda tangan ini yang Mana stiker? Mana stiker? Ada sih. Nah, gini aja. saya lanjutkan ya, di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak, yang saya ingat, ya saya sambil diinjak-injak itu saya disuruh ngomong begitu. Hanya itu doang. Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah tanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini. Tidak sampaikan. Oh, ini bukan tanda tangan kamu. Iya. Ya, ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu, saya selanjutnya akan menanyakan, kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya tidak kenal. Tidak ada hubungan pertemanan apa segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah nggak kamu main-main ke daerahnya? Ya. Tidak. 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 Oh, jadi kamu dianggap namanya adalah Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana. Ada aliasnya? Aliasnya Ucil. Ucil. Bukan alias Andika ya? Ya memang dalam keputusan juga nama saudara Andikanya dihapus. Jadi Rivaldi katanya dalam putusannya. Walaupun di dalam dakwaannya ada, tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pandesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ kayak di situ tuh mandi, makan di situ, makan di situ sore. Nah terus malam itu ya minum di situ sampai malam, terus nonton bola sama bapaknya Aldo, sampai akhirnya tidur di situ kalau udah mabuk gitu. Terus itu, kok kamu kemudian jadi ada di polsek gitu? Itu pas tanggal 29. Iya. Ya setelah itu gimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya sama cewek saya jalan di situ di depan Rage itu kan masih jam lah. Terus kita cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ, mungkin kalau masih jam itu berantakan atau apa saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi. Ini Rivaldi guys. Saya tinggal pergi. Saya pulang ke rumah yang di situ, saya ambil alat, saya muter jalan gitu. Ambil alat tuh apa? Mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu
Saya sempat ke Manado lagi tuh, Manado ditantar si Alfian buat minta uang tuh ke bapak saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke Manado, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang polsek kalau dia datang, jadi saya dibawa ke polsek, dan saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana, membawa kamu ke Polresta, Iya. menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang selanjutnya ya, ini BAP ini benar nggak kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu dari Sumpah ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu ngomong ya. Selanjutnya saya dengan kabar itu atau saya mendengar ini, kamu disiksanya juga keterlaluan sampai Benar Pak. Saya di staples. di staples. Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples, semua staples itu yang seperti Iya. Iya Pak. di mana aja? Iya di telinga kan ini Pak, sama di sini, di alis-alis ini. Di sini. Iya. Dan itu dilepasnya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, bapak saya, Ibu Sulis sama bapak saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alami? Ya itu saya diinjak kayak ya begitu loh Pak. Disetrum di waktu di peluk karet gitu. Sampai pas di depan saya pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Dia ingat apa saya tetap saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP. Iya Pak. Biasa ya. Ada yang melanjutkan? Tentang Mandau. Baik. 29, 30, 31 di Polsek urusannya dengan Mandau. Itu bilang misal kalau barang itu dilihat bisa mengenali. Pertanyaan saya waktu ada di sidang di kasus yang bersama tentang tadi, apakah ada muncul barang yang ada Mandau? Ada. Apakah Mandau itu bisa nggak kenal itu ada? Iya punya saya. Jadi Mandau itu proses awalnya di Polsek Iya. dengan kasus yang berbeda, Iya. kemudian muncul di persidangan Iya. lain di kasus yang berbeda itu punya. Iya Pak. Oke. Jadi Anda kan didakwa bahwa dengan teman-teman Anda yang lain bersama-sama dengan 11 orang 3 DPO ya, itu ada menusuk pakai samurai panjang, ada pakai samurai pendek ya. Itu ternyata barang bukti yang Anda bawa yang dilihat itu hanya satu. Mandau saya. Mandau. Iya. Ada tukang sulap berarti kan. Padahal di dakwaannya jelas bahwa itu adalah samurai. Ya. Samurai itu pasti berbeda dengan bentuk mandau. Ya. Dan 2 kan ini, karena ada samurai panjang dan pendek. Yang dihadirkan 1 atau 2 mandaunya? 1. Oh, enggak beranak ya? Enggak, 1 ya tetap ya. Iya. Kamu ingat 1? Ingat. Oke. Kemudian kamu pernah dengar nggak nama Andi, Dani, dan Peggy? Tidak Pak. Tidak dengar. Tidak. Selain dengan terpidana yang lain, kamu tidak kenal. Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di Polda Pak, baru kita bisa nanya-nanya cerita-cerita gitu loh. Karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih, dan ternyata mereka itu sama seperti apa yang saya alami gitu. Oke. Ya, dari saya cukup mungkin sini ya. Dari ya. Tadi kan sudah dibahas ya di tanggal 29 itu kan kamu itu ditangkap di Polsek
Utbar ya, tadi kamu menyebutkan Halur, berarti kamu ditangkap di Polsek Utbar, ya kan? Nah, pada saat kamu membawa Mandau itu kan tidak sadar berjalan dengan pacar kamu itu kan? Tidak, berarti saat kamu berada di rumah Aldo. Nah, saat kamu ditangkap, ya kan, di Polsek Utara Barat itu kamu langsung di BAP. Besok paginya di BAP. Terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu? 3 hari. Setelah 3 hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban. Coba diulangi dengan jelas. Pada saat itu kamu langsung mendatangi beliau. Apakah ada dari pihak Polsek menemani bapak almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel? Jadi bapaknya almarhum itu datang sama teman-temannya. Ya, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya atau siapa. Tapi perlu diketahui waktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa, itu saya belum tahu. Saya belum kenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh, udah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu pak, karena saya udah 3 hari di sini pak. Kejadian apa pak? Ada pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijerut-jerutin, disitulah saya baru mulai berontak apa sih. Ada berapa orang pada saat itu Pak Rudia? Bapaknya almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat? Kita 3-4 orang. 3-4 orang masuk ke dalam sel apa di luar sel? Di luar. Di luar sel. Terus habis kamu dijedot-jedotin ke sel, apalagi yang dia bicarakan? Ya udah kamu ngaku aja teman-teman kamu di Polres udah bareng semua teman-teman saya siapa pak? Akhirnya si Sudirman lah yang dimukulin itu. Karena saya nggak kenal sama Sudirman, saya teriak-teriak lah, saya marah-marahin dia, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu kok. Kalau kamu nggak kenal saya, nama saya siapa? Saya gituin kan. Nah, terus si Sudirmannya entah disuruh polisi, entah dipaksa sama polisi. Gimana? Yang mana orangnya coba sebutin itu pak yang ada tahu di daerah pak? Nah pada saat di dalam sel itu ada berapa orang selain kamu? Saya. Cuma kamu, makanya Iya. kamu didatangin. Nah pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika, Iya. saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polres Kota? Langsung dibawa, bareng dengan Sudirman. Iya. Nah saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong, ya kan didorong. Itu sampai kamu ingat nggak ke ruangan mana kamu dimasukin? Apa langsung ke sel kah atau kamu? Ruangan unit narkoba itu. Nulis narkoba lagi? Oh begitu. Ke situ juga. Iya. Ada siapa di dalamnya? Ya, ada yang tadi bawa saya. Apakah ada yang di belakang ini? Enggak ada, saya ketemu sama Jaya aja. Itu sudah di ruang reskrim. Oh, setelah di ruang reskrim, tapi Iya. pada unit di narkoba tidak ketemu sama sekali. Hanya ada orang-orang yang tadi menjemput kamu dari Iya. Polres Utara Barat itu ya. Iya, benar. Nah pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya? Apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan, ucapan bahwa kamulah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi? Ya saya cuma dipukulin doang di situ bu. Langsung dipukulin aja Langsung tanpa ada dipukulin. pertanyaan. Iya di situ saya mulai marah-marah tuh. Apa ini saya masih berontak di situ. Terus akhirnya udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang musuh, kamu yang merkosa siapa pak? Saya masih teriak-teriak di situ. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja malah tambah dipukulin tambah anu gitu. Di unit Bisa narkoba itu. ya. Kamu ingat berapa lama? Apa kamu sampai pingsan kan di situ langsung kamu dipindahkan ke sel? Apa memang seharian kamu di situ? Enggak, sekitar sampai jam 2-an, jam 2, jam 3-an itu baru jadi Jam 2 jam 3 siang Pak? siang. Siang. Di situ. Terus kamu dipindahkan ke Reskrim dulu tuh, reskrim terus di dikte kayak begitu lagi. Di ruang reskrim ketemu Jaya ini. Nah terus saya dibawa ke sel tuh, masukin ke sel. Di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya. di sel itu. Iya. Nah, pada saat di reskrim itu kan ketemu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma yang saya suruh disuruh ngaku itu aja sambil nginter-nginter. Oh, jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung, langsung Iya. atau bahwa kamu adalah yang Saya yang musuh, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu. semua saat itu juga langsung. Nah, di situ Jaya Ada saya ngeliat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan jadi dia gitu.
Itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan ke Saya sel. pindahkan ke sel. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Tahanan lain. Tahanan lain. Nah, habis itu apakah ada Rivaldi ini datang lagi, masuk lagi ke reskrim untuk tanda tangan BAP? Enggak. Tidak ada. Saya diminta tanda tangan di depan sel itu, di tahanan itu. Pas di reskrim, pas ketemu Jaya juga tidak dimintai? Tidak. Tidak. Iya. Berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang Iya. untuk menandatangani BAP. Iya. Nah pada saat itu Rivaldi seperti apa? Saya nggak mau. Tetap. Saya tetap sampai dipukulin lagi sama penjagaannya juga, saya dipukulin juga. Berarti pada saat Rivaldi dipukul di dalam sel pun sudah banyak saksi juga ya yang melihat Rivaldi dipukul. Iya. Ada berapa orang? Ya, banyak tahanan yang lain mah banyak. Enggak, maksudnya penyidiknya berapa orang yang pada saat minta tanda tangan itu? 2 orang yang datang. 2 orang. Berarti 2 orang itu juga yang memukul. Iya. Masih ingat kan namanya? Enggak ingat. Ingat. Oke. Setelah itu Rivaldi, kamu ingat ya? Habis itu berapa lama kamu berada di Polres? Cuma saya tuh ingat tuh saya menerima makan dari bapak. Sore itu saya menerima makan, dikirim makan sama bapak, yang masuk makanan sama dua-dua. Apa nggak bisa nemuin saya? Saya marahnya langsung dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda dengan kondisi Terus dibawa ke Polda itu. babak belur ya, di hektar, mata, Iya. telinga dan segala macam. Terus kamu masih menyisakan 2-3 hektar untuk Iya. dilihatin Bu Sulis itu kan. Berapa lama kamu ingat nggak dari kamu dipindahkan dan bisa bertemu dengan Bu Sulis? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu kamu bertemu dengan Bu Sulis dengan Iya. kondisi wajah selain dengan hektar udah agak mendingan atau masih? Mendingan, atau masih agak memar-memar gitu. Oke. Nah setelah kamu dipindahkan ke bertemu dengan Ibu Sulis, berarti pada saat di Polda juga kamu tidak sama sekali ya mendatangkan BAP lagi? Tidak. Tidak sampai pulang lagi ke dipindahkan lagi ke Polsek. Polsek. Berarti dari Polda kamu dipindahkan juga ke Polsek Utara Barat lagi Iya. untuk kasus yang Kasus yang sajam. di Polsek berapa lama? Terus saya dipindahkan lagi ke rutan tuh, di rutan karena pemeriksaan. Di Polda saya 1 tahun 6 bulan masalah sajam. Yang masalah sajam ya. Iya. Nah setelah itu pada saat kamu dipersidangkan kembali untuk kasus disambutkan ke Vina, apakah ada pemberontakan kembali kamu? Ya berontak, kan saya bantah semuanya. Terus Masalah BAP apa semua sudah saya bantah semua, tapi tidak dilakukan. pada saat itu ya. Iya. Nah pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan Rivaldi? Di tahun 2017. Suram. Berlaku. Cuma juga saya ngomong. Saya capek ngomong kayak gitu. Tapi saya mau pulang. Apakah pada saat itu kamu merasakan ada intimidasi? Kayak ada demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngantem, masih tetap ngomong kasar gitu Bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di itu. Kita lanjutkan, kalau untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan diambil lagi. Kalau ada Pertanyaan, apakah Anda diberitahu bahwa Anda punya hak untuk didampingi oleh hakim? Tidak. Rivaldi masih kamu kenal dengan Sudirman? Tidak. Pernah satu sekolah? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Jadi tidak pernah bertemu dengan Sudirman. Sama sekali tidak. Tidak pernah satu sekolah juga. Iya. Kemudian kapan saudara saksi tahu yang namanya orang tua dari UTQ? Setelah saya di rutan itu. Sesudah di rutan Iya. Di rutan Cirebon itu. Di rutan Pelabuhan Cirebon. di rutan Pelabuhan Cirebon. Iya. Karena kan itu kasus Kalau orang tahu tanda itu bahwa itu wajahnya adalah Iya. Pak Rudiana. Iya. Sesudah itu. Terus itu termasuk yang memukuli saudara. Iya. Dari mana dipukulinya? Dari sebuah Dari pas di Polsek itu Pak. Saya bisa dirutin sama dia sampai ke Polres. Iya. Yang membawa saudara dari Polsek ke Polres siapa? Beliau juga Pak Rudiana. Iya. Sama siapa? sama anggotanya Pak. Sama anggotanya. Oke. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Pak. Tanggal 1 ya? Iya Pak. Oke. Berarti sesudah laporan polisi beliau ya? Iya. Kan tanggal 31 boleh alasan dia mengamankan apapun istilahnya. Ternyata perbuatannya Rudiana tetap dilakukan tanggal 1. Iya. Buktinya menjemput saudara dari Polsek Cirebon Utara
Barat ya, Iya. dan melakukan kekerasan fisik kepada saudara. Iya. Oke, terima kasih. Yang mulia untuk dicatat. Terakhir ya, kamu pernah dapat surat penangkapan dan kamu ditangkap? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Penahanan? Tidak, Pak. Sudah kau dari dampingin kan emang kamu nggak bisa. Jadi terima kasih. Jadi pertanyaan saya sama, saudara ketika bersidang didampingi oleh saudari Sulis tadi. Iya. Saudara Sulis ya. Nah, saudara tadi menyatakan ketika bersidang mendapat tetap dicaci maki tadi ya, terus di demo. Apakah jaksa dan hakimnya melakukan intimidasi atau pemukulan? Tidak, Pak. Tapi Tidak, kan ya. kita ada kayak rasa trauma gitu. Rasa trauma ya, tapi tidak dilakukan ya. Iya, Pak. Baik. Nah, kemudian yang saya mau tanya juga kepada saudara, saudara menyatakan tidak melakukan dan memang dicatat dalam pertimbangan. Kemudian, apakah saudara mengajukan gerasi? Benar, Pak. Saya nggak berani, Pak. Mengajukan gerasi ya. Sudah memahami arti dari gerasi dan Saya nggak tahu kalau konsekuensinya? saya nggak ngerti hal seperti itu, Pak, yang jelas sih. Ya, Yang saya tahu ketika ada sosialisasi dari lapas itu, ya, kita narapidana yang hukuman seumur hidup dan hukuman mati berkelakuan baik selama 5 tahun itu disarankan untuk mengajukan gerasi, Pak. disarankan. Iya. Ya. Dan saudara menandatangani waktu itu. Saudara bisa membaca? Untuk masalah tantangan itu terlepas apapun persyaratannya, Pak, karena saya orang nggak ngerti hukum, saya pikir menurut saya itu baik buat saya biar saya bisa cepat pulang. Apapun persyaratannya saya jalani, Pak. Saya terima, Pak. Tapi karena saya lihat saudara orang yang konsisten, karena tadi BAP saudara tidak saudara tanda tangani, tapi waktu ini saudara tanda tangani ya. Iya, Pak. Kalau saya mau pulang, Pak. Oh, baik. Cukup yang mulia bahwa ini telah untuk menjadi catatan, telah dipertimbangkan dalam keputusan perkara kuat. Terima kasih. Silakan.